Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Hanif, Rina Kurniawati, dan Tania Setiari Putri akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Makna, Asas, dan Ruang Lingkup Sosiologi, Mata Kuliah Sosiologi dan Antropologi Islam. Di sini kami memakai 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa makna dari sosiologi, yang kedua apa saja asas dan teori dalam sosiologi, dan yang ketiga bagaimana ruang lingkup sosiologi. Membahas mengenai sosiologi, kita harus juga mempelajari mengenai makna sosiologi. Kita harus paham mengenai makna sosiologi. Istilah sosiologi untuk pertama kali diciptakan oleh Auguste Comte, dan oleh karenanya Bapak Comte sering disebut sebagai Bapak Sosiologi. Istilah sosiologi ia dituliskan dalam karya utamanya yang bernama dan berjudul The Course of Positive Philosophy yang diterbitkan dalam tahun 1838. Karyanya mencerminkan suatu komitmen yang kuat terhadap metode ilmiah. Menurut Bapak Comte, ilmu sosiologi harus didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang sistematis, bukan pada kekuasaan dan spekulasi. Hal ini merupakan pandangan baru pada saat itu. Di Inggris, Herbert Spencer menerbitkan bukunya Principles of Sociology dalam tahun 1876. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat manusia dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas beberapa puluh tahun kemudian. Definisi sosiologi menurut Piritim Sorikin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Itu menurut Piritim Sorikin. Nah, tidak lengkap jika kita mempelajari maknanya namun tidak tahu ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu sosiologi termasuk kelompok ilmu sosial. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala sosial atau kemasyarakatan dan bukan mempelajari gejala-gejala alam. Yang kedua, sosiologi bersifat kategoris. Jadi sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi suatu disiplin kategoris. Artinya, sosiologi membicarakan objeknya secara apa adanya dan bukan bagaimana seharusnya. Yang ketiga, sosiologi termasuk ilmu murni. Bagaimana maksudnya? Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Ilmu pengetahuan murni adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak hanya untuk mempertinggi mutunya tanpa menggunakannya dalam masyarakat. Sedangkan ilmu pengetahuan terapan bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan dan abstrak dan tidak merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya bahwa yang diperhatikannya adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan wujudnya yang konkret. 5. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakiki, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia. Yang keenam, sosiologi
merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Ciri tersebut menyangkut soal metode yang dipergunakannya. Yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala yang umum ada pada setiap interaksi antar manusia. Nah, itu tadi ciri-ciri sosiologi. Asas dan teori dalam sosiologi. Di dalam sosiologi terdapat konsep asas dan konsep umum. Konsep asas meliputi yang pertama ada bangsa, menggambarkan suatu populasi atau kumpulan individu yang boleh dibedakan dengan kumpulan lain melalui sifat tertentu dan kepercayaan atau persepsi mengenai asal-usul keturunan. Sifat yang sering digunakan untuk klasifikasi bangsa yaitu warna kulit dan rambut, bentuk muka, badan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada etnik, merujuk pada kumpulan individu dari keturunan yang sama dan mewarisi ciri-ciri tertentu. Yang ketiga adalah kerakyatan dan kewarganegaraan, berkaitan dengan hubungan antara seseorang individu dengan individu yang lain berdasarkan ciri-ciri persamaan negara, budaya, dan kesetiaan. Di bawah undang-undang antarbangsa, sebuah negara mempunyai hak untuk menentukan dan memberi status kerakyatan kepada individu yang berada di negara tersebut. Yang keempat ada masyarakat, yaitu beberapa orang yang duduk atau menetap di suatu tempat yang sama, tidak terpusat pada satu kumpulan bangsa atau etnik. Sedangkan konsep umum meliputi yang pertama ada budaya, sebagai hasil interaksi masyarakat, bahasa, norma, kebiasaan masyarakat, dan hal-hal lainnya yang merupakan contoh budaya. Budaya bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi, terus diwariskan melalui proses sosialisasi. Yang kedua ada sosialisasi. Sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Tujuannya agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai dan norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga ada enkulturasi, adalah proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini berlangsung sejak kecil, mulai dari lingkungan kecil atau keluarga ke lingkungan yang lebih besar atau masyarakat. Teori-teori tersebut adalah yang pertama, teori evolusi. Teori ini melihat perubahan sosial berlangsung secara evolusi atau perlahan dan bertahap, mengikuti perubahan yang linear atau menurut garis lurus dan melalui tahapan demi tahapan yang harus dilalui. Teori evolusi menyatakan bahwa masyarakat seperti halnya makhluk hidup akan berkembang dari sel yang sederhana menuju sel yang semakin kompleks. Demikian halnya masyarakat berkembang secara evolusi dari masyarakat sederhana ke masyarakat modern melalui pertahapan tertentu dan berkembang secara linear. Yang kedua ada teori struktural fungsional. Teori ini memiliki dalil bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Jika agama sampai saat ini masih ada, berarti menurut teori struktural fungsional, agama masih memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur sistem. Tiap unsur saling berhubungan secara fungsional satu dengan lainnya, sehingga rusaknya salah satu unsur sistem akan menyebabkan jalannya sistem secara keseluruhan menjadi terganggu. Tiap-tiap unsur sistem memberikan sumbangan bagi terjadinya keseimbangan. Yang ketiga ada teori konflik. Sama dengan teori struktural fungsional, teori konflik memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur sistem. Tiap-tiap unsur sistem memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik secara terus-menerus. Konflik yang terjadi secara terus-menerus diakibatkan oleh kebutuhan manusia yang tidak saja berbeda satu sama lain, bahkan banyak yang saling bertentangan kebutuhannya. Misalnya,
Banyak orang yang berkeinginan untuk menjadi kepala daerah, tetapi tidak mungkin kepala daerah lebih dari satu. Oleh karena itu, mereka yang berkeinginan menjadi kepala daerah mengadakan kampanye agar dapat mengalahkan lawan-lawan politiknya. Yang keempat ada teori interaksionisme simbolik. Teori ini menyatakan bahwa manusia berinteraksi satu dengan yang lain tidak secara langsung, melainkan melalui simbol-simbol. Teori ini menitikberatkan perhatiannya pada interaksi antar individu. Simbol-simbol ini sebagian besar berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan. Kata tidak lain hanyalah sekedar bunyi dan belum mempunyai arti tertentu yang melekat pada kata itu sendiri. Kata atau bunyi tertentu tersebut baru memiliki arti setelah masyarakat atau sekelompok orang sepakat memberikan arti dari kata atau bunyi tersebut. Yang kelima adalah teori pertukaran sosial. Teori ini memberikan penjelasan bahwa tindakan sosial akan beruntun dan terkait satu dengan lainnya. Oleh karena itu, memahami seseorang tidak dapat dilihat sesaat, melainkan melalui proses interaksi dan pengamatan terhadap tindakan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang berpacaran untuk melanjutkan hubungan mereka sampai pernikahan pasti didasarkan pada tindakan dan pengalaman pada waktu mereka berpacaran. Selanjutnya adalah ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara umum dan yang kedua secara khusus. Untuk secara umumnya, ruang lingkup sosiologi itu mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, menyelidiki, dan menginvestigasi perilaku manusia dalam hubungannya antar sesama manusia yang lain serta lingkungan sekitarnya. Nah, dari secara umum itu ada dua. Yang pertama adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengalaman yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Pengetahuan tersebut selalu dapat dikontrol atau diperiksa dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Dan yang kedua, dan dapat dikatakan bahwa ilmu itu meliputi pengetahuan dan metode untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian sosiologi sebagai ilmu. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial karena menjadi bahasan adalah masyarakat. Namun masyarakat yang dibahas dalam ilmu-ilmu sosial lain selain sosiologi adalah pada segi-segi khusus dari masyarakat tersebut. Misalnya ekonomi berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak memadai persediaan pangan jika dibandingkan jumlah penduduk. Di samping itu juga membahas usaha-usaha manusia dalam upaya meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan yang lainnya. Kemudian adalah ruang lingkup sosiologi secara khusus. Ruang lingkup sosiologi secara khusus mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, menyelidiki, dan menginvestigasi berbagai dimensi sosial kemasyarakatan yang spesifik. Istilah dimensi yang spesifik di sini menekankan pada satu sektor tertentu. Misalnya, sosiologi yang mempelajari hubungan sosial dalam aspek keluarga dipelajari dalam sosiologi keluarga. Sosiologi yang mempelajari hubungan sosial di era digital atau internet dipelajari dalam sosiologi digital dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya tentang ruang lingkup sosiologi secara keseluruhan, yang pertama adalah kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Kedua, nilai dan norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dan yang kelima adalah masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.